Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Ajeng Febriani Sumitro, NIM 18 14 10 164, kelas Ekonomi Syariah semester kelima. Saya akan menjawab kuis 1 dengan kode 10A di mata kuliah Pasar Modal Syariah. Baik, soal yang pertama adalah jelaskan transaksi efek yang termasuk transaksi doror berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 80. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa saja transaksi doror yang ada di fatwa DSN MUI nomor 80, alangkah baiknya mengetahui doror itu apa. Nah, doror ini adalah setiap kegiatan atau tindakan yang mengakibatkan pihak lain merasa teraniaya, terancam bahaya, menderita atau merugi. Nah, transaksi yang ada di fatwa DSN MUI nomor 80 yang berkaitan dengan transaksi doror itu ada 6. Yang pertama ada tagrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Nah, dalam kegiatan pasar modal syariah contohnya itu seperti wasel dan pre-arranged trade. Nah, wasel ini adalah perdagangan yang semu yang tidak mengubah kepemilikan saham. Sedangkan pre-arranged trade adalah perdagangan saham yang diatur sebelumnya dengan perjanjian tertentu antara investor beli dengan investor jual. Transaksi yang kedua ada bai al-ma'dum, yaitu transaksi jual beli yang pada saat akad tidak ada objeknya, atau pada saat akad si pihak penjual ini tidak mempunyai saham sebenarnya. Nah, contoh pada saat kegiatan pasar modal syariah contohnya itu seperti short selling. Nah, dikatakan short selling ini apabila investor tidak mempunyai saham syariah tetapi tetap melakukan transaksi jual beli saham. Yang ketiga ada ikhtirar, yaitu suatu kegiatan menimbun barang yang barang ini tuh sangat diperlukan oleh masyarakat. Nah, dengan tujuan menjual kembali si barang tersebut pada saat barang tersebut ini sedang melonjak naik harganya. Nah, pada saat kegiatan pasar modal syariah contohnya itu ada polling interest dan cornering. Nah, polling interest dan cornering ini adalah suatu kegiatan memanipulasi saham yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Keempat ada goben, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad di mana kualitas dan kuantitas si barang tersebut ini tidak sesuai dengan perjanjian awal. Yang kelima itu ada tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecatatan si objek atau si barang tersebut, di mana yang seperti kita ketahui tidak boleh atau tidak diperkenankan dalam kegiatan transaksi syariah untuk menyembunyikan kecatatan si barang yang kita ingin jual. Nah, dalam pasar modal syariah contoh kegiatan tadlis itu seperti front running dan misleading information. Selanjutnya yang terakhir adalah transaksi najesi, yaitu tindakan tawar-menawar barang dengan harga yang lebih tinggi atau relatif lebih tinggi dibanding harga aslinya. Nah, contoh dari kegiatan najesi di pasar modal syariah ini ada pump and dump, hype and dump, dan creating fake demand. Soal yang nomor 2 yaitu jelaskan mengenai akad bai al-murabahoh. Akad bai al-murabahoh ini adalah perjanjian transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu antara pihak nasabah dengan bank syariah, di mana bank syariah ini menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah yang bersangkutan itu sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh bank syariah dan nasabah yang bersangkutan tersebut. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3, jelaskan mengenai variabel pembentukan pasar modal. Variabel pembentukan pasar modal ini terdiri atas dua pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli, atau yang sering kita sebut adalah pihak yang melakukan transaksi, serta mekanisme pasar yang dilakukan pada saat transaksi jual beli. Selain itu, dibutuhkan juga pihak lain pada saat pembentukan pasar modal. Ada yang namanya perantara jual dan perantara beli, di mana kedua perantara ini itu sangat dibutuhkan pada saat kegiatan pasar modal, mulai dari penerbitan efek sampai dengan kegiatan terjadinya jual beli efek gitu. Nah, perantara baik jual maupun beli itu sering kita sebut kayak namanya agen, calo, broker, terus makelar. Nah, sedangkan di kegiatan pasar modal syariah perantara jual maupun beli ini disebut dengan perusahaan efek. Nah,
Ada 5 variabel dalam pembentukan pasar modal. Yang pertama itu ada efek atau sekuritas. Nah, efek ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada efek berbasis ekuitas, yaitu efek yang objek transaksinya adalah kepemilikan si perusahaan. Yang kedua itu ada reksadana, yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang terakhir ada efek pendapatan tetap, yaitu reksadana yang menginvestasikan minimal 80% dananya ke dalam bentuk obligasi atau efek utang. Yang kedua itu ada emiten dan investor, yaitu efek yang ditransaksikan di pasar modal hanya boleh diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga ada variabel perusahaan efek atau perusahaan sekuritas, yaitu perusahaan efek atau sekuritas adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emiten efek, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengawas pasar modal. Yang selanjutnya ada regulator dan pengelola pasar, yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pasar modal di suatu negara. Yang terakhir ada tawar-menawar berkelanjutan, di mana investor melakukan transaksi di pasar modal dengan metode tawar-menawar harga efek. Nah, apabila harga efek dianggap terlalu tinggi, maka investor beli dapat mengajukan penawaran beli dengan harga yang lebih murah. Sebaliknya, investor jual dapat mengeluarkan hasil jual efek lebih tinggi apabila harga beli di pasar dianggap terlalu murah. Tawar-menawar di pasar modal pada saat transaksi efek disebut dengan tawar-menawar berkelanjutan atau continuous action. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.